Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo, ni hao, sawadee-hak, bonjour. Kenapa jadi latihan bahasa asing kayak gini sih? Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Tapi kayaknya kalian lupa ya sama aku. By the way, aku yang ada di video ini nih. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa di like sama di komen juga. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau bahas sedikit tentang materi plagiarisme. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian selalu update video-video terbarunya. Menurut aku pribadi sih ya, bisa dikatakan sebagai copy paste, tapi ada kok pengertian menurut KBBI, yaitu pengambilan karangan atau pendapat orang lain, kemudian kita jadikan seolah-olah karangan itu atau pendapat itu milik kita sendiri. Istilahnya kayak kita itu berpikir sendiri gitu tentang pendapat atau karangan tersebut, tapi nyatanya itu pendapat atau karangan milik orang lain. Definisi secara umum, plagiarisme adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh siapapun saja karena di dalamnya terkandung unsur pencurian berupa pencurian ide, gagasan, karangan, atau dan lain-lainnya tanpa mencantumkan sumber aslinya. Hayo, kalian yang masih sering melakukan plagiarisme, kalian sama aja mencuri loh ya. Di Indonesia, tindakan plagiarisme sudah menjamur di mana-mana, mulai dari anak SMP, SMA, mahasiswa, dosen, bahkan profesor pun ada yang melakukan plagiarisme. Tanpa mereka sadari, mereka melakukan tindak plagiasi secara berkali-kali, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sangat perlu kita perhatikan, dan oleh karena itu sangat penting pemahaman tentang plagiarisme bagi diri kita supaya kita terhindar dari praktik-praktik plagiat. Para pelaku plagiarisme atau plagiator, mereka memiliki alasan tersendiri untuk melakukan sebuah tindakan plagiarisme. Alasan yang paling dominan adalah karena mereka malas, dan mereka menganggap bahwa melakukan tindakan plagiarisme adalah sebuah jalan satu-satunya untuk mempersingkat waktu menyelesaikan tugas yang mereka kerjakan. Oke, kali ini aku mau jelasin jenis-jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama yaitu plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit untuk dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak. Yang kedua yaitu plagiat kata demi kata. Nah, plagiat ini merupakan mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat seperti ini kebanyakan dilakukan pada karya tulis. Yang ketiga yaitu plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam sebuah kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus disebut. Yang keempat yaitu plagiat karangan. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, seperti mengganti sampul buku atau karya tulis orang lain dengan sampul atas namanya tanpa izin. Ya tentu enggak lah, karena menciptakan sebuah karya bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan pemikiran yang lebih matang serta harus berbeda dengan yang lain, sehingga akan menghasilkan sebuah karya yang maksimal dan baik. Oke, mari kita lihat siapa aja yang ngelakuin plagiarisme. Mereka bisa kena sanksi atau hukuman loh. Pada pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan plagiat akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah. Kemudian pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak senilai 5 miliar rupiah. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik.
Sanksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti melakukan jiplakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ya tentu ada dong. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat bukanlah satu pembenaran atas tindakan tersebut. Maka dari itu, supaya plagiarisme ini dapat dicegah, aku punya 5 tips cara menghindari tindakan plagiarisme. Oke, cara yang pertama yaitu penyertakan sebuah sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan itu didapat. Sitasi dapat berupa body note ataupun footnotes. Kemudian penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Cara yang kedua yaitu catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis sebuah karya tulis. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kita dapat meminimalisir sebuah kesalahan. Dan itu juga akan sangat membantu kita dalam penyusunan daftar pustaka. Oke, kita lanjut. Cara yang ketiga yaitu melakukan sebuah parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan sebuah plagiarisme. Nah, cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sebuah sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Cara yang keempat yaitu melakukan sebuah interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan, dan juga interpretasi harus dilakukan seperlunya saja. Kemudian cara yang kelima yaitu cara yang terakhir menggunakan aplikasi anti-plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil karya tulisnya, aplikasi anti-plagiarisme sangat membantu. Dengan aplikasi anti-plagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan berapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan dalam karya tulis. Kalian sekarang udah tahu kan apa itu pengertian plagiarisme, jenis-jenisnya juga apa, kemudian cara mencegah atau menghindari tindakan plagiarisme, dan juga sanksi apa aja yang nantinya kalian dapat jika kalian melakukan sebuah plagiarisme. Untuk itu, tindakan plagiarisme ini harus banget dihindari ya. Buat kalian yang masih sering melakukan plagiat, khususnya aku sendiri juga, kan kali-kali aja kita gak sadar gitu ya melakukan sebuah tindakan plagiarisme. Kemudian tahu-tahu ada yang melaporkan kita karena kita melakukan sebuah tindakan plagiarisme, dan akhirnya kita dikenai sanksi, disuruh denda, sampai-sampai bisa aja kita dipenjara. Amit-amit banget kan ya, naudzubillah. Oke, segitu dulu materi dari aku. Kayaknya panjang banget ya video ini, padahal di awal tadi aku bilangnya cuma nyampein sedikit materi aja. Thank you banget buat yang udah nonton video ini, buat yang udah nyimak, buat yang gak nyekip video ini. Thank you banget, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bagi siapapun aja yang nonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena pandemi ini masih ya gitulah. Jangan lupa di rumah aja, jangan lupa belajar di rumah aja. Jangan lupa untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oke, last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.